Hebat nggak begitu? Nah di situ yang jadi persoalan semacam ini. Jadi nggak ada kita tuh mengabdi kepada seseorang, semuanya mengabdi kepada Allah. Hanya formalitasnya dia atasan saya bawahannya, itu saja. Tapi kita sama-sama hamba Allah untuk Allah semuanya. Nah ini hierarki semacam ini dalam bernegara juga mestinya begitu. Seorang gubernur ya bekerja untuk membangun negara ini. Saya sebagai camat ya untuk negara ini. Saya gubernur bupati ya untuk negara ini. Jadi jangan Anda mempermainkan saya untuk kepentingan pribadimu. Ini semua untuk negara. Jadi semuanya kalau tujuannya sama, tidak mungkin kita berantem dong. Nah ini yang jadi persoalan, bahwa artinya bahwa mengenal Tuhan itu diimplementasikan dalam pengabdiannya, bahwa semua apa yang dilakukan adalah untuk Tuhan. Sejauh mana orang yang kenal Tuhan, kualitas beribadahnya, ketika saya membantu seseorang yang sedang susah, ya karena belum makan atau karena sakit tidak bisa berobat. Kalau saya sudah mengenal Tuhan, maka dipastikan saya tidak akan pernah merasa menghutangi budi kepada orang lain, dan saya tidak akan pernah menagih kebaikan saya, dan saya tidak akan pernah merasa bangga telah berbuat baik kepada sesama. Karena semuanya itu, karena uang yang kuberikan kepada orang yang sakit itu adalah uang dari Allah. Yang menggerakkan hatiku membantu dia adalah Allah. Uang yang kuperoleh hasil kerja saya pakai tangan saya buatan Allah. Jadi di mana peran saya dalam melakukan kebaikan itu? Kalau saya sudah kenal Allah, saya akan meyakininya bahwa saya hanya sekedar menyampaikan titipan dari Allah kepada orang yang sedang susah itu. Ketika orang itu berterima kasih, saya katakan Anda salah alamat. Bukan berterima kasih kepadaku, berterima kasihlah kepada Tuhanmu. Sudah sampai ke situ belum, kamu? Nah, itu yang persoalannya. Tetapi nanti pada akhirnya kita juga jangan take it for granted, karena niat kita sudah baik, seperti terjamin akan dapat pahala, yang dapat imbalan Tuhan. Pertama, orang yang sudah kenal Tuhan pasti dia tidak akan pernah mengharapkan imbalan apapun. Ya, I do it just because I love you. Aku lakukan ini karena aku mencintaimu. Itu yang jadi persoalan. Tetapi ingat lagi, saya ulang lagi supaya jangan lupa. Ini kita lagi cerita niat yang baik, persepsi yang benar. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mesti paham dulu, karena akan menentukan kualitas. Sampai tidur juga kualitasnya berbeda. Ingat bahwa tidak semua niat baik kita itu mulus sampai akhir. Di tengah perjalanan kita dirampok dan kita tidak sadar. Oke, daripada saya bicara dengan bahasa filosofis muter-muter, saya kasih contoh aja deh biar gampang memahaminya. Ada pengemis kurus kering datang ke sini, bergetar badannya saat menahan laparnya. Tuhan menggerakkan hatiku, tolonglah hambaku yang susah itu. Baik sami'na wa ata'na, baik kutolong wahai Tuhanku. Saya ambil uang. Berapa ya wahai Tuhanku? Kasih 200.000. Iya kan? Di tengah saya akan menyerahkan uang itu, iblis datang. Tercium gak bau busuknya orang itu? Itu lihat lalatnya, bawa penyakit.
bau busuk. Hampir mau muntah saya. Segera kasih uang, suruh dia pergi. Akhirnya saya kasihkan uang, nih silakan, udah. Saya bersedekah atau ngusir orang? Dirampok kita. Tulisannya mengusir orang, bukan sedekah. Silakan nanti lihat di kitabmu, kejahatan mengusir orang. Tidak semudah itu kehidupan ini. Saya juga sering, dan bukan katanya, digoda semacam itu. Karena ada orang lagi susah, ketika saya bantu, kebetulan lagi banyak tamu, saya disuruh oleh iblis, suruh membantu orang itu di depan tamu yang banyak, dihitung satu-satu. Saya mau bantu uang 2 juta. Saya hitung ratusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih juta ya. 1 dong. Lagi pamer pada mereka. Pengennya begitu. Saya katakan, nah iblis, masih cerdas aku daripada kamu ini. Aku paham kok semuanya. Kita tiap hari. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setiap hari kita berantem dengan mereka. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Jujur aja deh, saya juga sering kalah kok. Iya. Tapi kan dievaluasi lagi, kan itu persoalannya. Tidak ada